Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi untuk menikmati pesan Tuhan bagi kita untuk menghadapi Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu yang hidup. Biarlah Roh Kudus yang menetapkan dalam hati kami dan memberikan kami arti dari segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau bicara mengenai Prapaskah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Pesak atau Paskah. Menurut yang tertulis dalam Alkitab, Paskah dirayakan setiap tanggal 14 bulan pertama kalender Yahudi, yaitu bulan Nisan atau Abib atau April, serta harus dirayakan bagi Tuhan setiap tahun secara turun-temurun. Dalam Keluaran 12 ayat, "Raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya." Perayaan ini adalah untuk memperingati akan keselamatan bagi umat Tuhan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Keselamatan bagi setiap orang, yaitu percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, serta manusia akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kebangkitan Yesus Kristus. Peran manusia yang merupakan bagian dalam karya keselamatan Allah ini sangat penting. Dan oleh karenanya manusia diberi petunjuk untuk mempersiapkan diri. Bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan? Marilah kita perhatikan petunjuk Allah. Pertama, buanglah semua ragi yang ada di rumahmu. Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ragi merupakan semua hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak terkecuali ajaran-ajaran yang banyak diberitakan sekarang ini, yang jika kita tidak mengujinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, kita akan terbawa dalam pengertian yang memuaskan daging kita dan memberikan kita harapan yang palsu, terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Ragi juga disebutkan sebagai kemunafikan dalam Lukas 12 ayat 1. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dikatakan, "Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan?" Jadi saudaraku, ragi itu harus dibuang dari hidup kita. Ragi yang sekarang ini yang dapat dan telah mengganggu waktu kita dan andalan kita hanya kepada Tuhan adalah sosial media. Sosial media ini telah banyak memprovokasi dan mengalihkan perhatian kita ke banyak hal yang membuat kita lupa bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala keadaan dan waktu, serta hilangnya ketergantungan kita yang seharusnya hanya kepada Tuhan, kepada roh dan firman-Nya. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoa. Sebagaimana kita akan mempersiapkan diri jika ada rencana untuk melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu dekat, demikianlah kita diminta untuk siap menyambut keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita harus tetap dalam sikap siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Matius 4 ayat 17, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 24 ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita sudah diperingatkan, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam perjalanan iman kita jika kita tidak tekun dan waspada. Seperti yang pertama, adanya pengkhianatan iman bila kita tidak tahan uji. Yudas tergiur akan apa yang dunia tawarkan, kompromi demi kepentingan diri. Dunia menawarkan ketenaran dan kekayaan. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang kedua, adanya penyangkalan iman. Petrus menyangkal Yesus. Iman yang tergoncang disebabkan karena situasi dan kondisi seperti yang dialami dunia sekarang. Ketakutan akan keadaan dan ketakutan akan masa depan. Adanya ketakutan sehingga menyebabkan kebimbangan. Ketakutan karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ketakutan menyebabkan orang lupa akan janji Allah. Yeremia 29 ayat 11, sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, adanya persungutan dan hilangnya ucapan syukur dalam hidup kita. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudaraku, anak domba Allah yaitu Yesus Kristus, Tuhan, telah merelakan dirinya menjadi korban yang sempurna bagi kita. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetaplah dalam kebenaran dan bersiaplah untuk menyambut keselamatan dari Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan tanpa seizin-Mu tidak ada yang bisa terjadi. Ampuni kami dan berilah kami belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami iman yang teguh di dalam roh dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.